Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, sungguh besar anugerah-Mu buat setiap kami. Haleluya. Kami ada malam hari ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih kesempatan yang indah Tuhan berikan buat setiap kami, sehingga kami boleh menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, sehingga firman yang akan disampaikan sungguh-sungguh boleh memberkati setiap kami Bapa yang mengikuti ibadah Zoom pada malam hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan. Dengan situasi kondisi yang di tempat kami sini masih hujan, gerimis dari tadi sore, tapi saya yakin tidak mengurangi sukacita kita meskipun ada banyak hambatan dalam hal berkaitan dengan yaitu praise and worship. Tetapi mari kita belajar mempersiapkan diri kita di dalam yaitu menyambut firman Allah pada malam hari ini. Tema firman Allah malam hari ini adalah merayakan Natal di masa pandemi COVID-19. Sudah banyak gereja-gereja yang merayakan Natal, termasuk juga yayasan-yayasan dan organisasi tertentu. Sebagian sudah merayakan yang namanya perayaan Natal. Dan pada malam hari ini, saya secara pribadi akan membahas berkaitan dengan merayakan Natal di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, berbicara tentang Natal, kita tahu bila kita mengatakan kata Natal, maka pemikiran kita pasti menuju kepada kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Natal selalu dirayakan setiap tahun oleh umat Tuhan. Bukan hanya di wilayah tertentu, tapi di seluruh dunia. Kelahirannya merindukan, menantikan, dan dipersiapkan, dan selalu disambut dengan meriah. Dalam setiap perayaan, pesan penting yang terus dikumandangkan, digaungkan oleh si pembawa firman Tuhan atau sang pengkhotbah. Baik itu di gereja maupun di tempat di mana perayaan Natal itu sedang, yaitu dilakukan. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, yang pasti bahwa bicara tentang perayaan Natal bukan hanya di gereja, tetapi sampai di mana saja. Dan hal ini memang dilakukan oleh setiap orang, khususnya orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam perayaan Natal, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hidup beriman umat Kristiani diharapkan itu semakin bertumbuh, bersemi, kalau perlu juga bukan hanya bersemi, tetapi juga berkuncup, mekar, dan akhirnya endingnya berbuah, dan pertumbuhan itu memiliki akar yang kuat. Melalui perayaan Natal di masa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, umat Kristiani diingatkan kembali agar tidak hanyut larut dalam suasana kerap-kerip keindahan lampu Natal, serta dihanyutkan dalam kesyahduan lagu-lagu Natal. Diharapkan juga agar umat Kristiani tidak berhenti pada hal yang bersifat ritual formal, tetapi juga sampai kepada pengalaman iman personal, pengalaman mistik. Yang saya maksud di sini adalah kesatuan dan keakraban dengan Allah yang memotivasi dan menginspirasi serta mentransformasi hati untuk melakukan aksi yang konkret. Kami memang beberapa pokok bahasan dalam pertemuan-pertemuan kita, ya beberapa minggu ini selalu menyangkut kata hati atau lentera kehidupan. Yang lebih besar, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dan juga yang mendasar bagi umat Kristiani, agar mampu menangkap pesan penting yang hendak disampaikan Yesus pada hari Natalnya, dan khususnya yaitu di tahun ini. Adapun pesan perayaan Natal di masa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu
kekasih-kekasih Tuhan, seharusnya umat Tuhan memaknai yang pertama, merayakan Natal sebagai momen solidaritas. Ya. Sebagai momen solidaritas dan berempati kepada sesama. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, Natal merupakan momen solidaritas dan berempati dengan yang lain. Yesus lahir di tempat terpencil, di kota Daud yang bernama Bethlehem, kota yang sunyi, kota yang sepi, dan kota yang lenggang. Dia lahir di kandang domba, terbungkus dengan kain lampin, dan dibaringkan di dalam palungan, serta ditemani para gembala dan para domba. Saya akan membacakan di dalam Lukas pasal 2 ayat yang keempat. Di sana firman Allah berkata demikian. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Dan lanjutkan dalam ayat yang ke-8 hingga 11, firman Allah berkata demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, berpijak dari ayat firman Tuhan tadi, jelas ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat-sangat bersejarah. Bukan sebuah cerita, tetapi ini adalah betul-betul fakta sejarah. Peristiwa dan suasana ini mengingatkan dan menegaskan kembali pada komitmen umat Tuhan dalam perjalanan hidup bersama dengan orang lain untuk setia kawan, solidaritas, dan ambil bagian secara aktif dalam karya pelayanan secara khusus pada kaum sederhana, khususnya mereka yang kena dampak COVID-19. Apa yang umat Tuhan lakukan untuk orang-orang yang terpinggirkan? Orang-orang yang menderita sengsara. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Matius pasal 25 ayat 40 firman Allah berkata demikian. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Dalam melakukan tentu, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, disadarkan kepada atas keikhlasan hati dan kasih yang besar. Suasana kelahiran Yesus di dalam kandang domba mendorong dan mengundang umat Tuhan untuk berempati dengan semua orang yang menderita. Hidup dalam kecemasan, dalam kekhawatiran, kehilangan harapan, bahkan mungkin situasi kondisi yang saat ini dengan adanya COVID-19, mereka seakan-akan kehilangan harapan. Dan marilah kita sebagai umat Tuhan, momen Natal ini merupakan momen solidaritas, dan mari kita berempati kepada mereka. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Yang kedua, bahwa sebagai tanda kehadiran dan penyataan kasih setia, kalau boleh saya katakan di sini inkarnasi, serta penyertaan yang kita kenal dengan kata Immanuel, bahwa Allah menyertai umatnya, dan bukan hanya umat tertentu, tapi pada semua orang. Bila nanti Bapak Ibu Saudara boleh membaca di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama hingga sampai 18. Jelas di sana bahwa Tuhan berinkarnasi menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Sebab itu umat Kristen atau umat Tuhan dengan merayakan Natal diundang, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dipanggil, diutus untuk menjadi tanda kehadiran, keakraban, dan penyataan kasih setia Allah sendiri dengan semua orang. Menguatkan yang lemah,
memberi penghiburan pada yang putus asa, memberi kepastian kepada yang bingung, khususnya dalam situasi kondisi sekarang ini, memberikan pengampunan bagi yang salah, dan menerima yang lemah, bahkan yang berdosa pun seharusnya kita merespon mereka dengan baik, memperkenalkan Yesus dengan memberikan kekuatan tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan juga status sosial. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, tanda kehadiran dan penyataan kasih setia Tuhan dalam inkarnasinya, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 memaparkan akan hal itu, bahwa Yesus hadir ke dalam dunia bukan untuk sekelompok orang, tapi kepada semua orang yang meresponinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, yaitu sebagai berita gembira, kesukaan, damai dan sejahtera, karena Yesus Sang Juru Selamat umat manusia telah lahir ke dalam dunia. Sebagaimana yang dikatakan malaikat kepada para gembala yang menjaga kawanan ternak, dikatakan di sana, di dalam Lukas pasal 2, 10-11 tadi, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk semua bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Para pengikut dan murid Tuhan hidupnya meski berpola pada pedoman, yaitu kehidupan Yesus Kristus. Karena itu setiap orang yang menyatakan diri sebagai pengikut, sebagai murid-muridnya, dipanggil dan diutus menjadi pemberita-pemberita kabar gembira yang kita kenal dan kata Injil. Berita kesukaan dan kebenaran yang menumbuhkan sukacita bagi banyak orang, yang membawa orang masuk kepada zona yang bukan hanya sekedar zona nyaman, tetapi juga zona damai sejahtera, zona ketenangan, zona rukun, dan zona kesatuan. Bukankah itu yang saat-saat ini sedang dibutuhkan oleh setiap orang, khususnya di negara kita ini? Bukan menjadi pewarta yang menyampaikan berita hoax penuh dengan kebohongan, bukan berita caci maki, bukan ujaran kebencian, dan bukan bernada provokatif yang pada gilirannya akan melahirkan konflik dan perpecahan, serta retaknya ikatan tali persaudaraan antara satu dengan lain yang seharusnya berada dalam yaitu kesatuan. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, mari kita menjadi pemersatu seperti yang Tuhan harapkan di dalam hidup kita. Tuhan ingin kita menjadi satu di dalam Dia. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, merayakan Natal di masa pandemi COVID-19 ini. Seharusnya perayaan Natal sebagai sarana memugar, memulihkan kembali martabat kemanusiaan manusia melalui Yesus Kristus. Merayakan Natal pada masa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, adalah sebagai sarana memugar, memulihkan kembali martabat manusia atau kemanusiaan manusia melalui Yesus dengan Allah, dengan sesama alam semesta yang ternoda karena dosa, dan mempersatukan serta mendamaikan ikatan yang terkoyak karena kesombongan diri. Natal sungguh menjadi Natal yang bermakna ketika umat Kristiani dalam kehidupannya mampu menghargai setiap pribadi, siapapun mereka, begitu berharga dan bermakna, serta bernilai di hadapannya. Dan Allah begitu mencintainya, tidak boleh seorang pun dengan alasan apapun merobek dan merusaknya. Bila kita menjadi pribadi yang dapat mempersatukan seluruh umat, maka kita sebenarnya merupakan bagian dari gambar Allah. Natal menjadi sesuatu yang berbicara saat umat Tuhan mampu mengubah air mata kepedihan menjadi mata air berkat yang membahagiakan. Natal sungguh
mentransformasikan hati bila umat Tuhan dalam kehidupannya mampu menjadi pribadi yang hidup rukun, saling mencintai, menjadi duta kerukunan dan juga duta damai, serta membiarkan damai sejahtera memerintah di dalam dirinya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Di sana dikatakan, hendaklah damai sejahtera memerintah dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, kiranya perayaan Natal di masa pandemi COVID-19 ini, meskipun kita tidak bisa merayakan dengan leluasa, dengan bebas, kiranya betul-betul menjadikan kita sebagai umat yang mantap di dalam Kristus, dalam mempraktekkan apa yang dipesankan Tuhan kepada kita. COVID-19 bukan menjadi sebuah penghalang untuk kita tetap merayakan Natal, meskipun tidak seperti biasanya. Oleh karena itu, saya secara pribadi mengucapkan selamat Natal. Kiranya damai sejahtera, kasih dan sukacita Natal Tuhan Yesus selalu menyertai setiap gerak, langkah, dan pergumulan hidup saudara semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita datang kepada Tuhan, kita menyanyikan satu pujian, karena salibmu, karena salibmu. Karena salibmu, karena salibmu menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Karena salibmu, Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dalam bulan ini mari kita belajar bersama-sama mengenang kembali akan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tidak akan ada kematian tanpa kelahiran. Oleh karena itu biarlah kita belajar untuk meresponi akan kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dia datang ke dalam dunia menjelma menjadi manusia. Bahkan dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Pada malam hari ini Tuhan izinkan kita untuk bisa memegang roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan. Biarlah kita mengimani, mempercayai. Hanya karena kasih Tuhanlah kita mendapatkan kasih karunia. Peganglah roti di tangan kanan dan cawan di tangan kiri. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi, dengarkanlah firman Allah sebelum kau memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Berbuahlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita akan makan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Pindahkan cawan di tangan kanan dan angkat tinggi-tinggi, dengarkanlah firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuahlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita akan minum bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Malam hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Biarlah kiranya Engkau yang selalu hadir di dalam kehidupan kami, menjamah setiap pribadi anak-anak-Mu. Terima kasih Kau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Allah. Biar kiranya firman Allah pada malam hari ini boleh merema di dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk memaknai dengan benar. Biar kiranya kami tahu akan arti perayaan Natal di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapak Tuhan mengajarkan kepada kami, memberikan teladan kepada kami untuk kami hidup dalam kepedulian terhadap sesama kami. Siapapun mereka Tuhan. Ajarlah kami untuk peduli kepada orang-orang yang menjadi kawan sekerja kami. Orang-orang yang mungkin tidak menyukai kami. Tetapi kami ingin belajar dari Engkau. Engkau tidak pernah pandang bulu Tuhan. Kau mengasihi siapapun. Kau sangat peduli kepada umat-Mu. Ajarlah kami untuk melakukan itu. Karena kami ingin menjadi seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami untuk mempraktekannya. Lebih daripada itu Bapa, betapa besar kasih-Mu kepada kami, umat-Mu yang berdosa ini. Kau telah memperdamaikan kami. Dengan Kau mau mati di atas kayu salib. Kalau kami boleh menikmati roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan. Ajarlah kami memaknai dengan benar bahwa perdamaian itu sudah terjadi untuk kami. Dan ajarlah kami untuk memeliharanya. Karena itu bagian dari kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk memelihara keselamatan itu. Dengan kami mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami dimanapun kami berada. Bapa yang di surga, malam hari ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang lemah iman. Oh Tuhan, kuatkan teguhkan iman percaya mereka. Tuhan memberikan ilmu yang kuat dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Biar mereka memiliki semangat hidup. Itu yang kami harapkan terjadi atas umat-Mu. Khususnya mereka yang saat ikut dalam aplikasi Zoom ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Bapa, malam hari ini kami memohon belas kasihan-Mu. Pulihkan kesehatan Ibu Esti. Pulihkan, oh Tuhan, pulihkan kesehatan dari anak kami Felis Bapak. Dan juga saudara-saudara kami yang lain yang saat ini sedang mengalami lemah tubuh. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kalau Mbak Markini sudah Tuhan sembuhkan. Kami mengimani itu Bapak. Mujizat pasti terjadi kepada orang-orang yang berpengharapan. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Hanya pilur-pilur-Mu yang sanggup menyembuhkannya. Apalagi mereka malam hari ini menikmati roti dan anggur sebagai lambang daripada tubuh dan darah Tuhan. Mujizat kesembuhan pasti terjadi. Haleluya. Kami yakin akan hal itu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan. Keluarga-keluarga mereka kami serahkan dalam tangan-Mu. Penjagaan malaikat nyata atas hidup mereka. Allah membentengi mereka. Menjauhkan dari segala COVID-19. Menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupi. Meskipun situasi kondisi saat ini. Ada banyak orang hidup dalam keterpurukan. Tapi kami tahu umat-Mu akan mengalami berkat-berkat. Seperti yang dialami oleh umat Tuhan. Yang setia dan pengharapan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa yang setudi Tuhan berikan hikmat akal budi. Dana yang dibutuhkan. Biarlah kiranya Allah cukupi. Kau berkati orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati senantiasa.
Inilah menjadi harapan dan kerinduan kami Tuhan. Bila minggu yang akan datang, umat-Mu jemaat anugerah ingin dan rindu merayakan perayaan Natal, ucapan syukur mereka karena Tuhan mengasihi mereka. Kiranya Tuhan turut campur tangan dalam acara ini. Bahwa mereka ingin belajar berbagi kasih. Biarlah kiranya Tuhan memberkati umat-Mu agar mereka sungguh-sungguh mampu berbagi kasih dengan sesama. Terima kasih Tuhan. Inilah doa sembahyang kami Bapa. Semuanya hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara kekasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan. Kita menaikkan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kita. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan kesalahan kami, tapi kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami hidup dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cita kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini hingga sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.